Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, terkhusus para ustadz, para ustadzah, dan lebih khusus lagi Ustadz Hildo beserta Ustadz Hendro, hafidhakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dimudahkan Allah bertemu meskipun sedikit terlambat. Mohon kiranya bapak-bapak memaafkannya karena perjalanan yang cukup jauh dan juga tadi kami mampir sejenak di Muaro Sijunjung. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara hal yang membuat kita sedih adalah ketika kita mendengar bahwa ada di antara kita kaum muslimin belum mengetahui perkara-perkara yang sangat mendasar di dalam agama ini. Tentunya itu membuat kita sedih. Sudah sekian puluh tahun usianya, bahkan boleh jadi sudah berjenggot, artinya sudah mulai tanda kesolehan ada pada dirinya, atau boleh jadi bagi wanita sudah berjilbab dalam, akan tetapi hal-hal mendasar masih belum mengerti. Di antara hal mendasar tersebut, misalnya perkara akidah yang kalau kita rincikan sangat banyak perkara mendasar dalam hal akidah. Belum lagi hal mendasar dalam perkara fikih ibadah. Bahkan kalau ditanyakan rukun Islam ada berapa, boleh jadi masih ada kaum muslimin belum mengerti, belum tahu. Rukun Islam yang kita tanya, rukun iman yang dijawab. Rukun iman yang kita tanya, rukun Islam yang dia jawab. Dan terkadang tercampur. Apa rukun Islam yang pertama? Dia katakan misalnya sholat. Yang kedua, iman kepada malaikat. Sudah salah yang pertama, yang kedua tambah salah lagi. Padahal itu hal mendasar. Apabila kita tanya juga syarat sah sholat itu apa, itu juga mendasar. Sholat itu kan tiap hari kita laksanakan. Syarat sah sholat, kapan dikatakan sholat itu sah? Berapa syaratnya? Syarat sah sholat apa saja? Boleh jadi masih ada juga yang belum mengerti.
padahal itu dasar. Ditanya lagi misalnya rukun sholat ada berapa, sebutkan apa saja. Wajib sholat itu juga dasar. Ditanyakan lagi apa beda rukun dengan wajib sholat, boleh jadi di antara kaum muslimin belum mengetahui, padahal ini dasar setiap hari. Ditanya istiftah itu wajib atau rukun, apabila ditanya dengan pertanyaan menjebak, itu pertanyaan menjebak. Istiftah wajib atau rukun, itu pertanyaan menjebak. Jawabannya bukan wajib, bukan rukun, akan tetapi sunnah. Membaca bismillah wajib atau sunnah, itu semua pertanyaan mendasar. Kapan sujud sahwi juga masih banyak belum tahu, itu juga mendasar. Kita nggak perlu tanya tentang zakat, karena zakat itu hanya wajib dipelajari oleh orang yang sudah wajib berzakat. Kita tidak perlu berbicara tentang haji dan umroh, karena haji dan umroh ilmunya hanya wajib bagi mereka yang akan haji dan umroh. Bapak ibu yang belum akan berangkat haji dan umroh tidak wajib dan belum wajib mempelajari itu, tapi mempelajari wudhu wajib, seperti apa wudhu yang benar. Mempelajari sholat yang benar wajib. Mempelajari fikih puasa Ramadan wajib. Dan mempelajari zakat wajib jika bapak ibu sudah termasuk orang yang wajib berzakat. Itu ilmu-ilmu dasar. Kita belum bicara ilmu tentang jinayah, ya, itu tentang kejahatan. Belum bicara ilmu tentang qisas atau hudud, itu juga ilmu yang tidak wajib kita pelajari. Belum lagi bicara tentang warisan, itu juga tidak wajib kita pelajari, kecuali sebagian kecil. Dan lebih kasihan lagi kita, lebih sedih lagi kita, itu kan kita sudah sedih kan, sudah sedih kita ketika ada kaum muslimin belum mengetahui ilmu-ilmu dasar, kita sedih. Lebih sedih lagi kita ketika ada orang berbicara tanpa ilmu. Kalau seandainya dia tidak tahu tapi dia nggak bicara, kesalahan itu hanya untuk diri dia saja. Tapi yang paling berbahaya dan menyedihkan adalah dia bicara tanpa ilmu, dan itu menyesatkan orang. Dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Dan lebih kita sedihkan lagi, ternyata dia membawa atau sengaja membawa kesesatan. Dia punya visi dan misi membawa manusia kepada pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Berangkat dari sanalah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, penting sekali kita ini belajar agama. Penting. Jadi belajar agama itu bukan semau kita, bukan. Pokoknya kalau kita mau kita belajar, kalau nggak mau ya nggak usah. Bukan itu. Belajar agama itu sebagaimana kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib bagi setiap muslim, termasuk muslimah. Walaupun Nabi tidak sebut muslimah, tapi dalam pembahasan bahasa Arab apabila disebut lelaki, biasanya hukum itu juga untuk perempuan. Ya, kita ulang lagi, di dalam bahasa Arab apabila disebut lelaki bukan berarti khusus untuk lelaki.
apabila Allah mengajak lelaki berbicara, kaum muslimin berbicara, bukan berarti hanya khusus untuk muslim laki-laki saja, muslimah juga. Contohnya banyak dalam Quran, diantaranya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kalau kita lihat ke dalam bahasa Arab, kum di situ kan laki-laki kan? Oh, berarti wanita tidak wajib puasa. Kalau wajib tentu Allah mengatakan kutiba alaikum wa alaikunnas siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum wa alaikunna asyam. Tapi kenapa Allah hanya memakai kum? Sebagaimana tadi sudah kita katakan, kalau untuk laki-laki disebutkan, berarti biasanya wanita juga masuk. Sebagaimana kita ucapkan di sini, ada ibu-ibu di belakang sana, di balik hijab. Tidak perlu kita harus mengucapkan assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Cukup kita ucapkan assalamualaikum, kum saja, wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak harus kita mengucapkan assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Bapak dan Ibu, karena banyaknya di antara kita boleh jadi belum mengetahui ilmu-ilmu dasar, baik itu rukun Islam yang 5 maupun rukun iman yang 6, ditambah lagi adanya orang-orang yang bicara tanpa ilmu, bahkan dia sengaja mengajak kepada kesesatan. Atas dasar itulah kita harus dan wajib belajar agama. Karena belajar agama, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hajatuna ilal ilmi asyaddu min hajatina ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita, lihat itu. Jadi beliau menyebut kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan kita terhadap ilmu bukan keinginan. Ambo teragak berajalah, kalau kata orang Minang ya. Mohon maaf saya lupa, di sini banyak Bapak Ibu dari Jawa. Jadi bukan mengatakan saya ingin belajar, tapi saya butuh belajar. Itu dia. Kalau ingin nanti orang memaknainya keinginan, tapi ingat dia kebutuhan, hajah. Makanya Imam Ahmad tidak membahasakan raghbah, tidak pula membahasakan iradah. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hajatuna, kebutuhan kita, ilal ilmi, kepada ilmu, asyaddu, itu sangat besar, min hajatina ila ta'ami wasyarab, melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kita boleh jadi makan, dilanjutkan oleh Imam Ahmad, li'anna hajatana ila ta'ami wasyarab fil yaumi wal lailah salasa marrat, karena kebutuhan kita makan dan minum 3 kali. Walakin hajatuna ilal ilmi ka'adadi anfasina, atau adada anfasina, akan tetapi kebutuhan kita kepada ilmu setiap helaan nafas kita. Jadi kebutuhan kita kepada ilmu setiap helaan nafas kita. Kenapa? Itu bukan berlebihan. Kita setiap berbicara pakai ilmu, berpikir pakai ilmu, duduk pakai ilmu, makan pakai ilmu, minum dengan ilmu, memandang dengan ilmu, marah dengan ilmu. Marah pun ada ilmunya. Marah pun ada ilmunya. Apa ilmunya marah? Marah pun ada ilmunya. Ilmunya ketika marah, kalau berdiri kita duduk. Itu ilmunya kan? Bukan ilmu untuk marah.
ilmu ketika marah. Ilmu ketika marah. Seandainya ketika marah kita nggak punya ilmu, ketika marah kita nggak punya ilmu, boleh jadi orang yang kita marahi akan mendapatkan bahaya dari kita. Tetapi ketika kita punya ilmu saat marah, maka kita akan mengikuti ilmunya. Apabila sedang berdiri, duduk. Apabila sedang duduk, berbaring. Apabila masih marah, berwudu. Apabila masih marah juga, tinggalkan tempat itu dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ilmunya. Bahkan ketika marah pun ada ilmunya. Ketika makan ada ilmunya. Ketika mandi ada ilmunya. Ketika tidur ada ilmunya. Ketika berhubungan dengan istri ada ilmunya. Semuanya ada ilmu. Berdagang pun ada ilmunya. Berbisnis ada ilmunya. Menyetir kendaraan pun ada ilmunya. Ilmu pertama adalah membaca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ilmu ketika kita naik kendaraan. Belum lagi ilmu mengendarainya. Jadi ilmu itu sebagaimana kata Imam Ahmad, kita butuhkan di setiap helaan nafas kita. Dan tanpa ilmu, ingat Bapak Ibu, tanpa ilmu tidak akan pernah mungkin seseorang menjadi orang bertakwa. Ya. Kita ulang lagi, tanpa ilmu tidak mungkin orang bertakwa. Karena untuk menjadi orang bertakwa harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Jangan Bapak bilang, berarti Ustadz kalau begitu yang bisa bertakwa hanya para ustadz saja. Kami yang bukan ustadz ini, yang bukan guru ini, tidak mungkin kami menjadi bertakwa. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu. Ilmu yang dimaksud, ilmu yang diamalkan meskipun sedikit. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diamalkan meskipun sedikit. Bagaimana Bapak dan Ibu bertakwa kepada Allah kalau enggak punya ilmunya? Makanya kata para ulama, kaifa yattaqi man la yadri yattaqi, kaifa yattaqi man la yadri kaifa yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengerti bagaimana cara bertakwa dia bisa bertakwa? Orang yang tidak mengerti bagaimana cara bertakwa, ya kan? Bagaimana mungkin dia akan bisa bertakwa? Bagaimana mungkin? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Untuk menjadi orang bertakwa, caranya hanya dua secara umum. Untuk menjadi orang yang bertakwa, caranya hanya berapa? Dua. Tidak banyak kok caranya. Dan cara kedua ini harus dilakukan. Nggak boleh salah satunya saja, nggak boleh. Saya ingin satu saja, yang satu lagi enggak. Harus keduanya. Harus keduanya. Harus keduanya. Kalau ingin menjadi orang bertakwa, yang pertama caranya adalah fi'lul awamir, mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, tarkun nawahi, meninggalkan larangan Allah. Yang pertama caranya kerjakan perintah, yang kedua caranya tinggalkan larangan. Keduanya harus. Dan yang paling tinggi di antara kedua itu mana? Yang paling tinggi pahalanya atau banyak pahalanya mana? Mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Atau kita ganti pertanyaannya, yang paling berbahaya
meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Mana yang paling berbahaya? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, mana yang paling berbahaya? Meninggalkan perintah, setuju? Atau yang kedua? Yang pertama, meninggalkan perintah. Mana dalilnya? Nah itu dia, pakai ilmu kan? Pakai ilmu. Mana dalilnya? Kan harus pakai ilmu. Sudah benar Bapak itu? Jawaban Bapak Ibu sudah benar. Mana dalilnya? Pakai ilmu. Pakai ilmu. Siapa yang tahu? Dalilnya harus ada. Nanti kalau ditanya gimana? Dalilnya harus ada. Ada yang bisa? Tidak ada? Ya. Dalilnya adalah ada di dalam surat Al-Baqarah. Masih di juz yang pertama. Nah, coba pikirkan dulu. Sudah dikasih bocorannya. Sudah ada yang tahu juga? Kita sebutkan. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya kan? Apa kata Allah Ta'ala? Kami katakan, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Perintah atau bukan? Sujudlah, perintah atau larangan itu? Perintah. Ya kan? Fasajadu, mereka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis meninggalkan perintah, betul? Apa kata Allah? Aba wastakbar. Iblis enggan dan sombong, takabbur. Apa gelar yang Allah berikan untuk iblis? Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang-orang termasuk makhluk yang kafir. Sampai detik itu, dari detik itu sampai kini iblis dikatakan kafir. Hanya satu yang dia langgar. Berapa? Satu, dia meninggalkan perintah. Iblis bukan mengerjakan larangan itu, betul? Iblis ketika itu dia dibilang kafir, mengerjakan larangan atau meninggalkan perintah? Meninggalkan perintah. Dibilang apa? Kafir. Dari sejak itu sampai saat ini, bahkan sampai di kiamat. Nah, bandingkan dengan Adam. Nabi Adam, apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Kemudian apa? Fatakuna minal zalimin. Supaya nanti engkau berdua tidak termasuk orang zalim. Nabi Adam dan Hawa akhirnya mendekati gak? Mendekati kan? Berarti melanggar, berarti mengerjakan larangan kan? Kan kata Allah jangan dekati. Jangan dekati itu perintah atau larangan? Jangan. Larangan. Dikerjakan sama larangan itu ditinggalkan atau dikerjakan sama Nabi Adam? Dikerjakan. Akhirnya Nabi Adam sekarang dibilang Nabi Adam dilaknatkah oleh Allah? Tidak. Berarti
Berbahaya meninggalkan perintah daripada mengerjakan larangan. Contoh nyata sekarang saja. Mana yang paling besar dosanya? Meninggalkan satu sholat wajib atau berzina? Meninggalkan sholat wajib, satu sholat saja. Kita nggak bicara semua sholat. Sholat zuhur nggak dia kerjakan. Sholat zuhur itu perintah atau larangan? Perintah kan? Dia tinggalkan. Bukan karena lupa, sadar, ingat, tapi dia sengaja tinggalkan karena malas. Itukah yang lebih dosa atau berzina? Mana? Ini sama-sama dosa besar ini? Sama-sama dosa besar. Mana yang paling besar dosanya? Meninggalkan sholat atau berzina? Yang paling besar. Dua-duanya dosa besar, kabair. Dua-duanya dosa besar. Nggak boleh kita meremehkan. Dua-duanya sangat berat, dosanya sangat besar. Tapi kalau ditanya mana yang paling besar, meninggalkan sholat. Karena meninggalkan satu sholat saja itu, kata Umar bin Khattab, tidak layak dia disebut muslim. Bayangkan tuh, bayangkan satu, kita benci dengan zina kan, betul? Sangat benci kita dengan zina, karena dia wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena dia keji dan seburuk-buruknya pekerjaan, sekeji-kejinya pekerjaan, keji. Benci kita dengan zina, menjijikkan zina itu, sangat benci kita. Pada jadi saya yakin lebih benci kita dengan orang berzina daripada orang berjudi, betul? Dua-duanya itu kita benci, tapi lebih benci kita zina ini karena Allah mengatakan innahu kana fahishah. Fahishah itu jijik, menjijikkan. Dengaran saja kita benci. Gemes kalau kata orang Betawi, gemes kata orang Jakarta. Kalau kata orang Minang, kayak kembu gomeh, gitu ya. Benci kita. Tapi di dalam Islam ternyata yang paling dibenci, yang lebih dibenci orang yang meninggalkan satu walaupun satu sholat. Makanya apa kata Umar? La hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidaklah layak disebut sebagai orang Islam bagi orang yang meninggalkan satu sholat. Berapa sholat? Satu. Berapa? Satu. Berapa? Satu. Satu sholat dia tinggalkan, kata Umar bin Khattab, dia tinggalin, bukan dia terlambat. Terlambat juga dosa besar itu kalau sengaja, ya kan? Kecuali ketiduran. Terlambat juga dosa besar kalau sengaja karena malas. Ini yang kita maksud, yang kata Umar, meninggalkan liman taraka as-shalah. Dia tinggalkan satu sholat tidak layak disebut muslim. Sekarang orang yang berzina, dia sholat tapi berzina, muslim atau tidak? Muslim atau tidak? Adakah pembahasan dalam fikih pezina itu tidak muslim, gara-gara zina dia keluar dari Islam? Ada gak? Tidak ada kan? Tidak ada. Berarti seperti yang saya katakan tadi, lebih besar dosa meninggalkan perintah daripada mengerjakan larangan. Kembali kita kepada bahasan kita. Supaya kita menjadi orang bertakwa, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Bagaimana cara kita mengerjakan perintah? Kita nggak tahu mana yang perintah. Bagaimana kita meninggalkan larangan? Kita tidak tahu mana yang larangan. Makanya kunci pertama, syarat pertama untuk menjadi orang yang bertakwa harus berilmu. Seperti perkataan ulama tadi,
la kaifa yattaqi man la yadri kaifa yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertakwa sedangkan dia tidak mengerti bagaimana cara bertakwa? Tidak mungkin. Maka dari itu Bapak dan Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kita wajib belajar agama. Bahkan ayat yang pertama kali turun apa bunyinya? Iqra, ya kan? Ayat yang pertama kali turun bunyinya Iqra. Disuruh kita ngapain? Membaca. Membaca berarti belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diulang lagi, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baru di ujung ayatnya, di ujung surat apa bunyinya? Itu kan awal surat Al-Alaq. Apa ujungnya? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud itu amal atau ilmu? Sujud itu ibadah atau ilmu? Ibadah kan? Sedangkan Iqra ilmu kan? Setelah kita disuruh belajar baru kita disuruh ibadah. Itu dia al-ilmu qablal qawli wal amal. Kemudian Allah mengatakan lagi di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Apa arti fa'lam di sini? Apa artinya? Ilmuilah. Ilmuilah itu apa maksudnya? Pelajarilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Nah, ilmu tentang la ilaha illallah, sudahkah kita tahu? La ilaha illallah. Sudah tahu belum ilmunya Bapak Ibu? Kita nggak akan bahas itu ya. Kita ingin tahu saja. Sudah tahu atau belum? Berapa rukunnya Pak? Kalau sudah tahu Pak, rukunnya berapa rukun la ilaha illallah? Atau sebelum itu, apa makna dari la ilaha illallah? Maknanya apa? Angkat tangan Pak. Masih yang muda nanti, yang tua dulu. Yang 40 tahun ke atas. Abu Azam ya, itu 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke atas. Ayo 40 tahun ke atas. Apa makna la ilaha illallah? Apa maknanya? Itu rukun Islam yang pertama. Maknanya apa? La ilaha illallah. Pakai bahasa Indonesia saja, nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Apa maknanya? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, itu dia. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali siapa? Dengan benar kecuali siapa? Allah. Bahasa Arabnya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu dia. Nah, sekarang kalau ada orang belum mengerti tauhid, percuma kita katakan, percuma itu maksudnya akan susah kita memahamkan dia riba itu haram. Ya, susah memahamkan, susah. Makanya tauhid dulu ajarkan, karena dia pondasi. Ada orang sholat enggak, sholat tidak,
musik iya. Kita anggap saja dia perempuan, seorang perempuan tidak sholat, memang terbiasa tidak sholat, kemudian main musik, kemudian nggak pakai jilbab. Mana yang kita dakwahi dulu? Mana yang kita dakwahi dulu? Bapak Ibu? Hah? Mana yang kita dakwahi dulu nih? Sholat dulu. Bukan kita meremehkan dia nggak pakai jilbab, biarkan aja dulu, bukan. Bukan kita meremehkan dia bermusik, bukan. Tetapi harus prioritaskan yang lebih prioritas. Dahulukan yang prioritas. Sholat dulu. Karena akan sia-sia saja. Akan sia-sia. Bapak Ibu dakwahi dia pakai jilbab, akhirnya dia pakai jilbab itu, tapi sholat belum, sia-sia itu. Kenapa? Karena sholat itu rukun Islam, yang mana status seseorang dipertanyakan kalau meninggalkan sholat. Ya, tadi malam ada seorang pemuda datang kepada saya. Dia ingin menikah dengan seorang akhwat. Akhwat ini tidak suka dengan penampilan pemuda ini. Pemuda ini baru belajar agama, baru semangat 2 bulan ini. Tadinya nggak berjenggot, sekarang berjenggot. Kata perempuan, jangan berjenggot, kelihatan lebih tua katanya. Kata calonnya ini, dia sudah mulai berproses, sudah bertemu 2 keluarga. Kemudian saya tanya, perempuan ini apa salahnya? Selain itu, dia jilbabnya belum benar, maksudnya pakaiannya belum bagus, penampilannya. Kemudian saya tanya, kemudian dia bilang gini, dia tanya kepada saya, gimana Ustaz, saya lanjutkan sama dia proses atau enggak? Saya tanya, sholatnya gimana? Sholatnya bolong-bolong Ustaz. Nah kalau kayak gitu, gimana kita mau mengatakan lanjutkan? Dia nggak bilang sholatnya tadi. Pemuda ini dia nggak fokus dengan membahas sholatnya calonnya dia. Dia hanya fokus calon dia, memprotes, mengkritik penampilan dia yang baru ini. Calon dia penampilannya belum benar. Dari awal cerita nggak ada dia bahas sholatnya. Padahal yang paling utama apa? Sholat. Nah itu dia. Kalau kita punya ilmu, kita mengerti mana yang harus didahulukan. Atau gini, kalau kita punya ilmu, kita akan mengerti mana keburukan di antara 2 keburukan, mana keburukan yang paling berbahaya di antara 2 keburukan, dan mana kebaikan yang paling baik di antara 2 kebaikan. Karena orang yang cerdas itu, orang yang berakal itu, orang yang berilmu itu bukan yang bisa membedakan mana yang baik dari yang buruk, bukan itu. Orang yang cerdas, yang berilmu, yang berakal, dia bisa membedakan mana yang buruk, mana yang paling buruk di antara 2 keburukan, dan mana yang paling baik di antara 2 kebaikan. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan Isya dikumandangkan.
Ya, sebelum kita lanjutkan, di antara amalan ringan yang perlu kita lakukan di saat azan sedang dikumandangkan adalah kita menjawab azan. Di antara amalan ringan yang kita perlu amalkan di saat azan sedang dikumandangkan adalah menjawab azan. Yang kedua, mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Setelah selesai muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yang ketiga, kita disunnahkan juga bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah azan selesai kita, atau setelah azan selesai dikumandangkan. Yang keempat, baru kita berdoa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Dan yang kelima, memperbanyak doa antara azan dan iqamah. Jadi ketika azan usahakan tidak bicara. Ketika azan, bapak-bapak apalagi ibu-ibu ya, tahan bicara. Azan kan tidak lama. Azan itu mungkin sekitar 3-5 menit tergantung nada yang dipakai oleh muadzin, tempo yang digunakan oleh muadzin. Maka jangan sampai kita sia-siakan pahala di saat azan sedang dikumandangkan. Baik Bapak Ibu, tadi kita katakan bahwa orang yang cerdas itu dia bukan yang bisa membedakan mana yang baik dari yang buruk. Kalau itu tidak perlu harus belajar agama secara mendalam. Itu sudah Allah berikan kita naluri atau nalar.
Anak kecil saja tahu. Anak kecil yang sudah usia 7 tahun saja mengerti. Maka mereka disebut mumayyiz. Ini baik, ini buruk. Anak kecil pun mengerti itu. Tapi orang cerdas itu dia bisa memahami kebaikan mana yang lebih baik di antara dua kebaikan, dan keburukan mana yang lebih buruk di antara dua keburukan. Untuk kita bisa mengetahui itu, kita kan harus belajar agama. Harus belajar agama. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena untuk menjadi orang yang bertakwa seperti yang kita sampaikan tadi harus belajar agama, tidak ada alasan kita untuk meninggalkan majelis ilmu. Apalagi majelis ilmu ini jalan ke surga saja Allah mudahkan, apalagi jalan perekonomian kita di dunia. Kira-kira logis gak itu? Logis kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan surga saja dimudahkan, apalagi jalan ekonomi. Betul? Logis atau enggak? Logis kan? Jalan surga itu berat. Memang murah. Untuk masuk surga itu biayanya murah, tapi berat. Itu dimudahkan Allah. Apalagi jalan perekonomian kita di dunia. Maka orang yang belajar agama harusnya tidak khawatir dengan kehidupan dia. Kalau kita sudah belajar agama masih khawatir dengan besok makan apa, 1 tahun lagi nanti seperti apa, bagaimana nanti anak sekolah biayanya, sedangkan kita alhamdulillah sudah berusaha, kecuali nggak berusaha, karena Islam juga menyuruh kita berusaha bekerja. Kita sudah bekerja, sudah mencoba memaksimalkan usaha, dan kita tetap belajar, tapi masih ragu besok mau makan apa, nanti anak sekolah bagaimana, kalau nggak ada tabungan nanti bagaimana anak kita sekolah, kalau sakit bagaimana, apalagi bergantung mohon maaf dengan BPJS, ya kan? Berarti belajar kita belum benar, ya kan? Harusnya yang seperti itu orang yang tidak belajar agama. Kita sudah belajar agama kok masih takut besok makan apa, nanti anak sekolah bagaimana, kalau sakit nanti seperti apa. Khawatir kita menggantungkan kesehatan kepada BPJS. Berarti kita rusak tauhid kita. Tauhid apa yang rusak? Tauhid rububiyah. Tauhid bahwasanya yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Kenapa kita khawatir? Yang penting sudah usaha. Itu dia. Intinya itu dulu, usaha atau enggak? Kalau duduk-duduk saja ya kita juga salah, nggak boleh, itu jabriyah nanti. Kalau ada orang kerja enggak, belajar terus, kerja nggak pernah, belajar terus. Tapi kalau dia sudah buka toko jam sekian, tutup jam sekian, tiap hari dia buka, ada nggak ada orang dia tetap buka, promosi juga tetap online misalnya, ternyata sepi dagangannya, jangan khawatir. Jangan khawatir, Allah pasti memberikan balasan terhadap usahanya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Dalam surah Al-Kahf, kami tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk orang yang sudah berusaha dengan cara yang baik. Jadi jangan khawatir. Kalau bapak dan ibu masih khawatir, dipertanyakan tauhidnya. Oleh karena itu Pak Ibu, apa
sebab atau akibatnya atau bahayanya apabila orang meninggalkan majelis ilmu. Sudah pasti bahayanya dia akan merasakan pahitnya kebodohan, ya kan? Orang kalau nggak mau belajar, dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang masa, sebagaimana bunyi dari syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Akan bodoh terus dia. Tapi ada yang paling berbahaya daripada itu. Bodoh itu berbahaya sekali, tapi ada yang paling berbahaya. Dia dikhawatirkan hatinya menjadi keras sehingga sulit menerima nasihat, dan dikhawatirkan dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang lalai, ya, distempel oleh Allah sebagai orang yang lalai. Makanya ulama kita yang sangat alim, ulama kita yang sangat dermawan, yang merupakan seorang pendidik dan juga merupakan orang yang zuhud, ahli ibadah, yang meninggal pada tahun 1420 Hijriah bertepatan dengan tahun 2000 Masehi. Siapa beliau? Mengatakan, siapa beliau? Alim, zahid, sangat zuhud, sangat dermawan. Saking dermawannya beliau, setiap hari beliau menjamu tamu di rumahnya. Rumahnya selalu terbuka untuk tamu setiap hari. Dan ketika meninggal, beliau meninggalkan utang kira-kira 1 juta rial. Siapa beliau? Guru dari para ulama, guru dari para ulama, mufti Arab Saudi yang sekarang, muridnya. Siapa beliau? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Ya. Kalau Bapak Ibu tanya, berarti boleh kita utang kayak Syekh bin Baz, Ustaz? Syekh bin Baz utangnya saja 1 juta rial. 1 juta rial kalau sekarang 4,5 M. Ya. Berarti boleh. Ambo enggak 1 juta dosa. 1 juta rial, 1 juta rupiah saja ya. Syekh bin Baz punya utang bukan untuk pribadi beliau, untuk bantu orang, ya, untuk bantu orang. Kalau kita utang buat saya buat apa? Hah? Buat pribadi kita kan? Buat kebutuhan kita. Itu masih mending juga. Yang paling berbahaya ada orang utang untuk memenuhi gaya hidupnya. Itu yang berbahaya. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Fa innal insana idza kana la yahduru halaqatil ilmi. Sesungguhnya seseorang apabila dia tidak menghadiri majelis ilmu, wala yasma'ul khutab, tidak pula mau mendengar khutbah, lagi khutbah tidur dia, atau megang handphone, main HP, majelis ilmu enggak dia hadiri, ya kan? Wala ya'tani bima yunqalu an ahlil ilmi, dan dia juga tidak mau memperhatikan apa saja yang dinukil dari para ulama. 3 nih. Yang pertama, dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Kata Syekh bin Baz, kalau ada orang tidak mau menghadiri majelis ilmu, yang pertama. Yang kedua, tidak mau menyimak khutbah-khutbah yang disampaikan.
Yang ketiga, tidak mau memperhatikan setiap perkataan yang dinukil dari ahli ilmu. Dia abaikan saja. Dia abaikan saja. Apa yang terjadi? Fa innahu tazdadu ghaflatuh. Maka dia akan semakin lalai dari Allah. Itu akibatnya itu. Itu bahayanya. Jadi bahayanya kalau tidak menghadiri majelis ilmu, kita akan semakin lalai. Sudah hadir saja kita, udah hadir kita nih, boleh jadi kita masih lalai. Ibnu Taimiyah rahimahullah tulisannya sangat banyak. Tulisan Ibnu Taimiyah sangat banyak. Karangannya banyak, bukunya banyak. Berjihad ikut beliau. Ibnu Taimiyah itu ikut berjihad melawan tentara salib. Ikut berjihad. Ikut berperang. Bukan duduk saja, bukan nulis saja. Ya, jadi Ibnu Taimiyah pun berjihad di jalan Allah dengan pedangnya. Cuma mungkin banyak kita nggak tahu. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah punya murid yang hebat-hebat. Ahli tafsir muridnya, siapa ahli tafsir muridnya? Ibnu Katsir. Ahli hadis muridnya siapa? Al-Mizzi. Al-Mizzi punya kitab namanya Tahdzibul Kamal, muridnya Ibnu Taimiyah. Kemudian ada lagi ahli hadis Ibnu Abdul Hadi. Punya kitab namanya Al-Muharrar. Kurikulum wajib di kampus Madinah. Hadis, kumpulan hadis seperti Bulughul Maram wajib dihafal selama 4 tahun di Madinah. Yang nulis Ibnu Abdul Hadi, murid Ibnu Taimiyah. Kemudian punya murid yang sangat produktif menulis sampai masuk penjara mengikuti gurunya, bukan karena di penjara, karena ingin belajar, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi meskipun demikian Ibnu Taimiyah merasa lalai. Di akhir hidupnya beliau merasa lalai dari mempelajari Quran. Ya. Tengoklah tuh. Lama dari itu Ibnu Taimiyah merasa lalai juga baru. Apalagi kita. Harusnya kita lebih merasa. Jangan kita katakan, ambo selama hidup tidak pernah lalai. Siapa saya? Kita mengatakan selama hidup nggak pernah lalai, siapa saya? Ibnu Taimiyah merasa lalai. Akhirnya karena beliau merasa lalai selama ini dengan Quran, menurut beliau, maka ketika di dalam penjara beliau pada kali yang ke-7, Ibnu Taimiyah di penjara berapa kali? 7 kali. Ketika beliau dalam penjara, maka kalau ada ulama sekarang di penjara, jangan kita husnuzan, suudzon itu. Kalau ada ulama sekarang di Arab Saudi misalnya kita dengar di penjara, jangan kita suudzon. Kok enggak benar kok? Asalkan Saudi penjara pasti enggak benar, belum tentu. Ya. Karena Ibnu Taimiyah pun dulu di penjara. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga di penjara, gitu ya. Pada kali yang ke-7 ketika beliau di penjara, beliau membaca Al-Quran sampai 80 kali khatam. Di khatam yang ke-80 wafat beliau ketika membaca akhir surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Langsung beliau menghembuskan nafasnya. Itu dikisahkan oleh muridnya Ibnu Katsir rahimahullah. Masih merasa lalai beliau kan? Apalagi kita harusnya jangan merasa kita ini sudah rajin. Jadi apa kata Syekh bin Baz rahimahullah tadi? Apabila seseorang tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau mendengar khutbah, tidak mau pula memperhatikan perkataan para ulama, maka fa innahu tazdadu ghaflatuh,
akan semakin lalai dia. Wa rubbama yaqsu qalbuh. Yang kedua, boleh jadi akan keras hatinya. Itu dia. Jadi kalau kita nggak mau yang tiga tadi, hadir majelis ilmu nggak mau, mendengar khutbah nggak mau, memperhatikan perkataan ulama juga tidak mau, akibatnya apa? Akibatnya yang pertama, semakin lalai. Yang kedua, boleh jadi hati menjadi keras. Kenapa hati menjadi keras? Karena ilmu itu atau wahyu, ilmu agama itu kan semua wahyu dari Allah kan? Al-Quran dan Sunnah kan wahyu. Masuknya wahyu ke dalam hati kita, ilmu yang kita pelajari dan kita masukkan ke dalam hati kita, itu ibarat air hujan yang menyirami tanah. Ya nak? Betul gak itu? Bapak, betul atau tidak? Kalau seandainya tanah tidak pernah disirami air hujan, kering atau tidak? Kering, kering gerontang, tandus, betul? Berapa bulan yang lalu di Sumatera Barat, khususnya di Payakumbuh dan 50 kota, termasuk Bukit Tinggi dan Agam. Kalau di sini kita nggak tahu, kita nggak bicara yang kita nggak tahu. Di sana tempat tinggal kami di sana, berapa kali orang melaksanakan sholat istisqa, kering. Bahkan sekarang pun di Payakumbuh udah berapa hari nggak hujan? Udah seminggu lebih mungkin. Betul Bu Umar? Seminggu lebih atau mungkin 2 minggu atau lebih lagi. Benar, sudah lama nggak hujan. Padahal kata orang-orang ya, kalau ber tuh hujan kan. Tapi memang menurut BMKG dari bulan Juli sampai bulan Februari biasanya kan hujan. Menurut data BMKG pun demikian. Di Banten saja sampai banjir, di Banten. Daerah di Banten sampai kebanjiran. Di Payakumbuh sudah seminggu lebih atau mungkin 2 minggu nggak hujan-hujan, kering. Seperti itulah tanah kalau tidak disirami hujan akan kering. Hati kita pun demikian, kering kalau tidak diingatkan dengan Quran, tidak diingatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau dapat siraman wahyu, siraman air yang bernama wahyu tadi, kalau menghadiri majelis ilmu tidak mau, khutbah Jumat kita tidur, buka YouTube tentang kajian tidak mau pula, kalau baca perkataan ulama kita scroll langsung, maunya yang kita baca adalah perkataan-perkataan yang lucu, tapi yang serius, jangan serius benar, panik gini, nggak mau membaca yang serius perkataan ulama. Bagaimana kita akan lembut hati kita? Bagaimana akan lembut? Bagaimana akan subur hati kita ini dengan iman? Sebagaimana suburnya tanah dikarenakan setelah disirami air hujan. Bahkan yang dikhawatirkan yang ketiga, kata Syekh bin Baz rahimahullah, hatta yutba'a alaihi wa yuhtama alaihi fayakuna minal ghafilin. Yang ketiga, dikhawatirkan pula dia itu dicap oleh Allah termasuk orang-orang yang lalai. Tuh, dicap. Kalau dicap itu stempel, berarti dia sudah kuat itu. Sebagaimana sebuah surat kalau sudah stempel berarti dia sangat kuat. Sangat kuat. Surat sudah ditandatangani, sebenarnya kan sudah kuat itu kan, tapi kok masih perlu juga distempel supaya semakin resmi dan kuat secara hukum. Seperti itu pula ketika Allah sudah
memberikan cap atau stempel fulan ini orang yang lalai, berarti sudah kuat itu stempelnya. 3 yang ditinggalkan, yang dilakukan, 3 yang Allah kasih. Yang 3 tadi adalah, yang pertama, jika ada manusia, kata Syekh bin Baz rahimahullah, tidak mau menghadiri majelis ilmu, yang pertama. Yang kedua, tidak mau mendengarkan khutbah. Yang ketiga, tidak mau pula memperhatikan perkataan-perkataan para ulama, maka dia mendapatkan 3 pula. Yang pertama apa? Yang ketiga itu akibatnya semakin lalai dia. Yang kedua, menjadi keras hatinya. Maka kalau hati keras, apapun disampaikan mental terus, nggak terima. Yang ketiga apa? Pertama lalai, yang kedua keras hati, yang ketiga dicap sebagai orang yang lalai. Kalau yang pertama menjadi semakin lalai, yang ketiga dicap sudah semakin kuat. Maka dari itu, mengapa sekarang kita belajar supaya yang 3 ini enggak kita dapati? Makanya belajar. Oleh karena itu Pak Ibu, paksakan hadir ke majelis ilmu walaupun sekali seminggu. Paksa walaupun masjid kita belum berdinding, ya kan? Tapi masjid kita lebih baik daripada masjid ulama kita zaman dulu. Kipas angin ada, mikrofon ada, lampu ada, bangunannya tinggi. Kalau mau ke toilet ada toiletnya tertutup. Dulu orang kalau ingin ke buang air, orang dulu sekali. Dulu, bukan orang Minang, orang Arab dulu. Orang Arab dulu kalau ingin buang air, dia cari lembah, dia namakan tempat sepi, bahasa kitanya, bahasa Arabnya namanya khala. Dicari tempat sepi, dia lubangi dulu di tempat, di lembah itu. Dia cari tempat padang pasir yang menjorok ke bawah, dia lubangi dulu, di situ dia buang air. Cari air dulu. Sekarang tinggal putar keran ada. Jadi lebih mudah kita daripada mereka. Tapi walaupun mereka susah dan sulit, mereka semangat dalam belajar. Ya. Kita walaupun jalan kita seperti tadi, ya kan? Alhamdulillah. Jalan kita seperti tadi, jalannya aspal. Ulama dulu di Madinah belajar, jalannya jalan tanah. Zaman dulu mana ada aspal? Dulu Imam Malik belajar, Ibnu Taimiyah, An-Nawawi, Ibnu Hajar. Walaupun jalannya seperti itu, motor ada, betul? Mobil bahkan ada. Betul gak? Kalau dulu ulama kita pada umumnya jalan kaki. Pada umumnya ulama kita dulu jalan kaki belajar. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, jalan kaki 1 bulan karena ingin mendengar satu hadis dari seorang sahabat lain. Ada hadis yang belum pernah dia dengar. Hadis itu adanya pada seorang sahabat yang lain, sahabat yang tidak terkenal. Jabir jalan kaki sebulan pergi, sebulan pulang. Dari Madinah pergi ke Syam jalan kaki sebulan. Jalan kaki nih, bukan dengan Innova, bukan dengan Rush, bukan dengan Avanza, bukan dengan Supra, bukan dengan Vario, tapi dengan apa? Dengan kaki 1 bulan jalan. Untuk 1 hadis. Berapa hadis? 1 hadis saja. 1 hadis. Kemudian balik lagi 1 bulan jalan kaki. Nah, Bapak Ibu sekarang dengan motor, dengan mobil, berapa hadis tadi mendengar dari saya hadis? Ada ingat berapa hadis?
Ingat nggak? Apa yang tadi saya menyebutkan hadis Nabi? Ada yang ingat? Satu saja. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Berapa jam dari Pulau Punjung ke sini? 1,5 jam. Jalan kaki tadi pergi? Enggak ya, alhamdulillah. Berarti jauh lebih ringan kita dibandingkan ulama kita dahulu. Kalau bapak dan ibu malas belajar agama walaupun sekali seminggu, generasi setelah kita akan lebih malas lagi. Maka dakwah kita, dakwah sunnah ini akan seperti ini terus, akan segini terus nanti. Anak kita nanti juga malas, nggak berkembang. Kalau ingin berkembang, sabar. Di awal-awal kita merintis memang harus sabar. Mudah-mudahan dengan semangat bapak ibu belajar agama walaupun datang dari tempat yang jauh, Allah berkahi negeri ini, Sitiung ini. Allah berikan keberkahan kepada Sitiung, penduduknya. Dan itu juga harus kita iringi dengan akhlak kita kepada tetangga-tetangga yang belum belajar agama. Bukan sekedar datang kita, tapi kita juga harus tampilkan akhlak yang baik. Kalau lewat, klakson, helmnya dibuka kacanya. Kalau ada kelebihan beras, kasih beras. Disapa mereka. Di kampung orang jangan ngebut-ngebut, sebagaimana kita tidak suka orang ngebut di kampung kita. Kita nggak suka kan? Di komplek kita orang ngebut saja, kaca nggak buka. Mereka pun nggak suka kita kayak gitu. Apalagi sudah ditandai ini mobil warna ini, selalu kalau lewat ngebut terus. Maka dari itu, selain keberkahan karena kita belajar, keberkahan akan datang juga apabila kita menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Dimulai dulu dari apa? Bagi-bagi sembako. Situ dulu mulai. Bagi-bagi sembako. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya banyak uang, jangan bakhil, jangan pelit. Bagi sembako penting. Beras 5 kilo, telur 20 butir atau berapapun terserah. Ini bukan mengkhususkan 20 ya, terserah berapa saja. Minyak 3 liter, gula, tepung sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan atau sekali setahun, atas nama Pondok Darus Sunnah Sitiung Blok D. Insya Allah pelan-pelan 1 dari 100 orang, saya yakin dari masyarakat kita akan pelan-pelan mengikuti kajian kita, insya Allah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat perkataan Syekh bin Baz tadi, kalau tidak belajar agama akan dihukum dengan 3. Yang pertama, bertambah lalai nantinya. Yang kedua, bertambah keras hatinya. Dan nanti ketiga, dicap sebagai orang yang benar-benar lalai. Semoga Allah lindungi kita di situ dari apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dan apabila ada pertanyaan, kita buka pertanyaan. Setelah itu baru sholat. Silakan Bapak Ibu pertajam dengan pertanyaan. Kita datang dari jauh, sekali-sekali kalau bisa kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada Bapak-bapak? Ya, silakan Bang. Ya, pertanyaan bagus. Mana yang paling utama? Dengarkan kajian atau memperbaharui wudhu dikarenakan batal? Ya,
Yang paling bagus adalah tetap mendengarkan pengajian. Tetap mendengarkan pengajian. Kenapa demikian? Karena tidak wajib kita dan tidak harus berwudu langsung apabila kita rasanya akan batal. Akan tetapi kalau batalnya dikarenakan buang angin, tentu tidak boleh buang angin di dekat orang. Ya, setelah kita buang angin dekat orang, kita diam saja. Berarti sebelum buang angin, mungkin pertanyaannya, sebelum buang angin kita keluar dulu, walaupun sedang kajian. Sebelum buang angin kita keluar dulu, walaupun sedang berlangsung kajian. Tapi kalau batal karena kita tertidur saat kajian, tertidur pulas tidurnya, dan kita nggak sadar apakah buangnya atau enggak, maka wallahu alam yang paling bagus kita tetap dengarkan pengajian. Setelah itu baru kita berwudu. Kita lihat apabila kita tunda wudunya, terlambat gak kita mendapatkan takbiratul ihram nanti? Mana tahu kita karena jauh tempat wudunya atau antri. Kalau kita tunda nanti antri. Kalau kita tunda berwudu setelah kajian selesai, setelah narasumber mengucapkan menutup, ternyata antri panjang nanti, menyebabkan kita telat mendapatkan takbiratul ihram, maka paling bagus di tengah pengajian kita berwudu. Tapi kalau dekat tempat wudunya, atau kita nggak harus ke WC, cukup berwudu saja, maka lebih bagus kita lanjutkan mengikuti pengajian. Wallahu a'lam. Itu Bang ya. Wallahu a'lam. Masih ada Bapak-bapak? Ya, silakan Ustaz. Sebagai seorang ulama atau pemirsa, apakah para perkara itu harus memang dihafal atau kita secara garis besar aja kayak wudu, yang mana wudu sunnah Nabi ya, dari apa dosa kita harus hafal itu? Ya, baik. Pertanyaan bagus dari Ustaz kita. Kita memang tidak harus hafal, tapi paham. Kalau paham bisa kita menghafalnya. Ya, kita kan tiap hari wudu kan, walaupun kita nggak tiap hari kan kita wudu. Kalau harus hafal secara berurut memang tidak. Paham harus. Kalau kita paham, kita bisa mengeluarkan melalui pemahaman kita sehingga kita hafal. Nah, sekarang saya tanya dulu. Sebutkan rukun wudu. Siapa bisa? Gak usah, saya nggak pernah belajar Ustaz. Berdasarkan wudu yang tiap hari Bapak lakukan saja. Berdasarkan wudu yang tiap hari Bapak lakukan. Apa rukun wudu yang pertama? Niat. Boleh. Itu menurut mazhab Syafi'i niat. Tapi menurut mazhab Hambali yang kuat itu adalah niat itu syarat. Yang pertama rukun itu membasuh wajah. Yang kedua apa? Membasuh tangan sampai ke siku. Yang ketiga mengusap kepala sekali. Yang ketiga ya, mengusap kepala sekali dan juga telinga. Yang keempat apa? Membasuh kaki sampai ke kedua mata kaki. Yang kelima tertib.
Yang dahulukan, yang akhir diakhirkan. Yang keenam, jangan tunggu sampai kering, harus muwalah. Muwalah itu artinya wudunya langsung dilanjut, jangan ditunda. Setelah membasuh wajah kita tunda dulu, kering di wajah baru kita basuh tangan. Bisa terjadi seperti itu karena kita ngobrol. Dalam berwudu boleh nggak ngobrol? Boleh atau tidak? Boleh kan? Karena kita asik ngobrol, teman sudah lama nggak ketemu, kita matikan keran, setelah kita masuk wajah ngobrol kita. Semenit, 2 menit, 3 menit ngobrol. Selesai ngobrol, kita buka keran, kesambung langsung. Sedangkan di sini airnya sudah kering. Nah, itu nggak boleh. Jadi rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama membasuh wajah, yang kedua basuh tangan sampai ke siku, yang ketiga mengusap kepala, bukan rambut, kepala. Kalau rambut kasihan yang tidak punya rambut. Yang keempat membasuh kaki sampai ke 2 mata kaki, yang kelima tertib, yang keenam muwalah. Muwalah itu disegerakan, jangan ditunda atau ditunggu sampai kering, jangan. Nah sekarang syarat sholat, syarat sah sholat muslim. Berarti kalau nggak muslim nggak sah sholatnya. Yang kedua berakal. Berarti kalau nggak berakal tidak sah sholatnya. Ya. Yang ketiga mumayyiz. Berarti kalau belum mumayyiz nggak sah sholatnya. Yang keempat bersih dari najis. Yang kelima najis, bersih dari najis itu najis di pakaian, najis di badan, najis di tempat sholat. Bersih dari najis itu dari 3. Di pakaian harus nggak ada najis, nggak boleh ada najis. Di badan nggak boleh ada najis. Di tempat ibadah nggak boleh najis. Yang kelima bersih dari hadas. Buang angin hadas, haid hadas, junub hadas, harus suci dari hadas. Yang keenam itu 5 ya. Yang keenam apa? Menghadap kiblat, menghadap arah kiblat. Yang ketujuh menutup aurat. Yang ke-8 apa? Menutup aurat. Yang ke-7, yang ke-8 apa? Hah? Yang ke-8 tadi belum kita sebut, ketinggalan tadi. Baligh. Harusnya di nomor 3 tadi. Yang ke-9 adalah niat. Nah, 9 itu syarat sah sholat. 9. Kemudian rukun sholat. Walaupun nggak kita hafal, bisa kita kan setiap hari sholat. Yang pertama rukun sholat berdiri bagi yang mampu. Yang kedua apa? Habis berdiri ngapain? Takbiratul ihram. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat ruku'. Yang kelima bangkit dari ruku'. Bangkit. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 setelah kita duduk di antara 2 sujud apa? Tumakninah. Di setiap rukun tumakninah. Yang ke-10 tasyahud akhir. Tasyahud awal enggak masuk. Tasyahud awal itu masuk kepada wajib nanti. Yang ke-11 duduk untuk tasyahud awal. Duduk. Yang ke-12 sholawat kepada Nabi di tasyahud awal akhir.
Yang ke-13 salam. Yang ke-14 tertib. Ya, siapa yang bisa mengulang? Kan tiap hari kita sholat. Kalau saya tanya rukun umroh, wajar Bapak nggak tahu. Walaupun rukun umroh cuma 3. Rukun sholat 14. Rukun umroh ada 3. Coba, siapa bisa ngulang Pak? Mas, Pak D, abang-abang, siapa bisa mengulang? Nah, mungkin malu ya. Sekarang wajib sholat. Wajib sholat. Apa beda rukun dengan wajib? Rukun ditinggalkan walaupun lupa. Walaupun karena lupa harus mengulang lagi kalau dia ingat. Tapi kalau wajib sholat, dia boleh sujud sahwi. Ya, berarti mana lebih tinggi, rukun atau wajib? Hah? Rukun. Rukun sholat ada 14. Syarat sah sholat 9, rukun 14, wajibnya 8. Apa yang pertama? Takbiratul intiqal. Mengucapkan Allahu Akbar setiap perpindahan selain takbiratul ihram tadi. Itu wajib. Enggak Bapak baca, enggak sah sholatnya kalau sengaja. Kalau enggak sengaja, sujud sahwi. Yang kedua, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Yang ketiga, mengucapkan Rabbana walakal hamd. Yang keempat, subhana rabbil azim ketika ruku'. Yang kelima, subhana rabbil a'la ketika sujud. Yang keenam, rabbighfirli di antara 2 sujud. Yang ketujuh, tasyahud awal. Yang ke-8, duduk untuk tasyahud awal. Nomor 1 sampai nomor 7 semuanya ucapan. Nomor 8 gerakan, perbuatan. Ya. Apa saja tadi udah? Syaratnya sudah, rukunnya sudah, wajibnya sudah. Pembatal sholat. Pembatal sholat. Bicara yang pertama. Ya. Walaupun pakai bahasa Arab bicaranya. Yang kedua, tertawa. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, apa? Apa saja membatalkan wudu, batal sholatnya, termasuk hadas tadi. Yang kelima, pembatal sholat, aurat tersingkap. Yang keenam, pembatal sholat, apa? Mengubah arah kiblat. Yang keenam ya, mengubah arah kiblat. Yang kelima tadi, aurat tersingkap. Kemudian yang ketujuh apa? Apa yang ketujuh? 6 ya, ada 6 pembatal sholat. Apa? Ya benar, hilang akal bisa. Yang ketujuh bisa hilang akal. Tiba-tiba saja dia hilang akal. Tiba-tiba misalnya dia hilang akal, bisa itu. Yang ketujuh. 9 syaratnya, 14 rukunnya, 8 wajibnya, 7 pembatalnya. Sunnah sholat ada berapa? 2 secara umum, perkataan dan perbuatan. Nah ini kalau kita rincikan panjang nanti. Sunnahnya banyak. Di antara sunnah sholat perkataan istiftah. Di antaranya lagi, ini ada banyak ya. Di antara lagi membaca surat pilihan setelah Al-Fatihah. Sedangkan perbuatan di antaranya adalah mengangkat tangan. Jadi yang takbir itu bukan mengangkat tangannya,
yang takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Di antara sunnah sholat yaitu perbuatan bersedekap. Berarti tidak bersedekap sholatnya sah. Kayak gini nih, menurut mazhab Malik. Menurut mazhab Maliki, yang lebih tepat sholat itu tidak bersedekap, tapi yang benar sunnahnya bersedekap. Ada banyak, kita cukupkan sampai di situ saja. Baik, kita jawab pertanyaan tertulis, setelah itu kita tutup. Bagaimana kalau datang ke masjid lalu nunggu iqamah di motor sementara yang lain lagi sholat sunnah? Lalu nunggu qomat di motor, yang lain lagi sholat sunnah. Kalau kita sudah datang ke masjid, yang paling bagus menunggu sholat di dalam masjid, karena kita di dalam masjid bisa berdoa. Dan kalau masih ada waktu, alangkah baiknya kita sholat sunnah. Apalagi kalau seandainya tidak ada jam digital seperti di sini, tidak ada jam digital. Ada ya, maaf, ada. Biasanya jam kan di depan atau di samping, ini agak unik daripada yang lain, masya Allah. Ya, jadi yang paling bagus menunggu di dalam masjid. Kalau di luar boleh-boleh saja. Kalau tanya boleh, tentu boleh, wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana cara mengendalikan marah jika sifatnya emang pemarah? Ya, ini kalau kita bahas cara mengendalikan marah tentu butuh ceramah lagi. Tapi ingat, yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 133 dan juga ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa tadi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang pertama, wal kadhiminal ghaidha, yang kedua. Jadi ciri-ciri bertakwa yang pertama, berinfak ketika lapang dan sempit. Jadi kalau Bapak berinfaknya ketika lapang saja, belum bisa Bapak disebut orang bertakwa. Apalagi kalau enggak pernah infak walaupun di saat lapang. Jadi infak itu di saat sempit dan lapang dan sempit. Makanya kalau ada kita lagi susah, lagi sempit ekonomi kita, melihat orang infak, jangan kita bilang wajar dia bisa berinfak, uang dia sedang lapang, sedangkan uang saya pas-pasan katanya. Uang saya sedikit itu bisa. Justru biasanya tabiat manusia lebih gampang berinfak dengan sedikit di saat sedikit daripada di saat banyak sebenarnya. Logikanya, Bapak kalau punya uang 100.000, Bapak bagi 1/4 untuk orang, mau nggak? Piti ya do, uang kita ada 100.000, buat orang 25.000, mau kita kasih? Mau ya? Sekarang uang ada 100 juta, mana lebih banyak? 100.000 atau 100 juta? 100 juta. Pembagiannya sama kayak tadi, 1/4. Berat atau berat? Berat kan? Sekarang punya uang 1 M, 1/4 juga, 250 juta buat orang. Sisa masih banyak, sisa kita kan? Masih banyak kita, tetap kita agak berat kita kan? Biarlah punya uang 100 kasih 25.000,
Pasti kita bilang gitu. Ya nak. Lalu tiba-tiba kita bilang, saya kalau punya uang banyak kayak dia, saya juga bisa. Kita bilang itu karena kita sedang susah sekarang. Coba kita sedang senang seperti dia, belum tentu kita bisa berinfak seperti dia berinfak. Ya kan? Yang kedua, ciri orang bertakwa tadi wal kadhiminal ghaidha, adalah orang yang mampu memiliki sifat mudah menahan marah. Yang ketiga wal afina 'anil nas, yang dia mudah memaafkan orang. Tiga ini Ali Imran 134 merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Disambung lagi nanti 135, tapi yang kita ingin bahas 134 tadi. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, biasanya yang pemarah itu laki atau perempuan? Yang lebih pemarah siapa biasanya? Kata bapak-bapak perempuan, kata ibu laki-laki. Yang lebih pemarah itu siapa? Yang pemarah, yang mudah marah, mudah, bukan yang cerewet. Yang mudah marah itu suami atau istri? Suami mudah marah, karena dia bos gitu kan, dia pemimpin. Pemimpin itu akan, makanya kalau ingin lihat akhlak orang, lihat akhlak kepada bawahannya seperti apa. Nah sekarang dia marah, suami marah, karena suami itu, karena yang memang yang agak atau yang mudah marah itu memang laki-laki. Makanya Nabi mengatakan apa? Kata Nabi alaihi wassalam, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunafidhahu, siapa yang mampu menahan marah, laki-laki maksudnya, sedangkan dia sebenarnya bisa untuk marah, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, Allah panggil dia nanti dari kiamat di hadapan makhluk-makhluknya, hatta yukhayyirahu Allahu minal huri masya, sampai-sampai Allah suruh dia pilih bidadari yang dia suka. Nah ini bapak, buat bapak-bapak atau ibu-ibu nih? Bapak-bapak. Kenapa Nabi bilang buat pilih bidadari? Karena memang menahan marah itu bagi laki-laki susah. Laki-laki itu dia pakai logika. Jadi dia kalau nggak sesuai logikanya dia akan marah. Itu sifat laki-laki. Sering di luar panas-panasan, sering diklakson orang dari belakang, diserempet orang, mau buru-buru ada orang lama di depan, sering menghadapi ibu-ibu, dia klakson kanan ternyata belok kiri. Jadi bapak, banyak hal-hal yang membuat dia mudah terpancing untuk marah, tapi dia bisa untuk menahan marah. Maka kata Nabi alaihi wasallam tadi, akan disuruh dia oleh Allah pilih bidadari mana yang dia suka. Mau nggak Pak? Jawab yang kuat Pak. Mau? Jangan takut sama ibu-ibu. Mau bidadari Bapak? Mau? Kalau mau Pak, jangan marah sama ibu. Itu dia. Jangan mudah marah sama istri. Kalau ingin dapat bidadari, jangan mudah marah sama istri. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana menahan marah sedangkan punya sifat pemarah. Yang ketiga, sering-sering baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, sering-sering berwudu. Yang kelima, caranya ya, cara tadi ya. Ingat pepatah orang Arab yang mengatakan al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhun nadam. Marah itu diawali karena hilang akal dan diakhiri dengan penyesalan. Dan marah itu miftahu kulli syarr, kunci dari segala keburukan.
Bukankah sering kita dengar pembunuhan terjadi karena apa? Marah. Berapa waktu yang lalu ada orang dimutilasi menjadi 64 bagian di daerah Jawa sana. Dimutilasi potong-potong badannya, naudzubillah. Karena marah, nggak dibukain pintu. Sudahlah mereka mohon maaf kumpul kebo, ya. Pasangan laki-laki ini nggak dibukain pintu dari dalam, dia bunuh, dia potong 64 bagian, kepalanya dia simpan dalam lemari. Dan itu gara-gara marah. Jadi hati-hati marah itu. Yang keenam, Nabi mengatakan alaihissalam, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka kamu pasti dapat surga. Berarti sebaliknya, marahlah kamu tidak dapat surga. Kan gitu pemahaman sebaliknya. Kalau enggak dapat surga berarti apa? Neraka. Yang ketujuh, ingat marah itu bukanlah akhlak para nabi dan rasul, tapi itu akhlak orang-orang kafir, akhlak iblis. Yang kedelapan, ingat bahwa marah itu datangnya dari api. Datangnya dari apa? Dari api. Dan makanya syaitan itu atau iblis dia mudah marah karena marah itu datang dari api. Berarti kalau kita mudah marah, kita mengikuti langkah-langkah iblis. Kemudian yang terakhir, bergaullah dengan orang-orang yang penyabar. Supaya kita enggak marah, kita sering-sering bergaul dengan orang yang penyabar. Ya. Jangan kita bangga bergaul dengan orang pemarah. Karena sebagian orang wajar saya ini pemarah katanya. Bapak saya pemarah, ibu saya pemarah. Saya tinggal di perbukitan. Makanan saya tiap hari santan. Ya kan, makanya saya pemarah. Kalau kamu wajar enggak pemarah, bapak kamu lembut, ibu kamu lembut, kamu tinggal di rumah ber-AC, makan kamu enggak pernah makan santan. Padahal untuk lembut itu bisa kita latih. Akhlak itu kan ada dua. Ada akhlak bawaan namanya jibilli. Ada akhlak yang diusahakan. Ada bawaan dari sononya, kata orang Jakarta. Ada yang bisa diusahakan, diubah. Jadi kalau kita biasanya keras, jangan kita amboko karehko. Jangan bilang gitu. Saya memang keras, tapi insya Allah saya bisa mengubah. Makanya kata Nabi kita alaihissalam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Sedangkan akhlak santun didapatkan dengan latihan. Jadi kalau kita latihan untuk santun, kita bisa. Dasar kita ini orang pelit, kita paksa, kita latih untuk rajin bersedekah, itu bisa, asalkan mau memaksanya. Wallahu a'lam. Terakhir, afwan Ustaz, kami memiliki utang yang lumayan banyak. Mana yang lebih utama bagi kami? Berinfak atau lebih mendahulukan utang Ustaz? Tentunya dalam kondisi seperti ini, dahulukan dulu melunasi utang. Lunasi dulu. Ya. Karena melunasi utang itu wajib. Sedangkan infak itu sunnah. Tidak disunnahkan, tidak dianjurkan bagi yang berutang berinfak. Berarti dia telah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Yang disunnahkan itu berinfak bagi orang yang tak punya utang meskipun dia bukan orang kaya. Makanya beruntung kita, walaupun kita sedikit penghasilan kita setiap hari, tapi nggak punya utang, itu beruntung.
kita sebenarnya lebih kaya daripada orang yang banyak uang tetapi utangnya di sana sini. Kita lebih kaya. Walaupun kita nggak punya motor, tidak apa-apa, tapi nggak punya utang daripada orang punya motor, motornya motor utang. Walaupun utangnya utang halal, bukan utang kredit riba, anggaplah halal dia. Kita lebih beruntung daripada dia, ya kan? Sebab kalau kita meninggal, kita tenang, nggak punya utang kita. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan berutang, itu berat. Bukankah Nabi SAW hampir saja tidak mau atau tidak menyolatkan orang yang meninggal karena punya utang? Akhirnya dilunasi oleh siapa? Siapa yang tahu? Qatadah radhiyallahu anhu melunasinya. Maka dari itu saya pesankan Bapak Ibu, jangan punya utang. Supaya nggak punya utang, banyak berdoa berlindung dari 8 hal. 8 hal. Siapa yang hafal doanya? Berlindung dari 8 hal. Siapa yang hafal? Kalau aku dikasih 50.000. Tapi jangan lihat Google ya. Siapa yang hafal? Kita maksimal jam 9 tepat, maksimal. Itu maksimal. Untuk datang ke sini dari Payakumbuh butuh waktu 5 jam 15 menit. Kalau kajian hanya 1 jam, rasanya kurang tepat. Minimal kita ngaji 5 jam 15 menit. Gitu kan? Dari Payakumbuh ke sini 15 jam 15 menit menurut map. Faktanya lebih dari itu. Ngaji kita cuma 1 jam. Untuk mengajar 1 jam 5 jam. Berarti 5 tahun lagi kita ke sini. Kalaupun diundang. Kalau nggak diundang nggak ke sini. Kalau diundang mungkin 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi ke sini. Karena datang ke sini 5 jam, ngajinya cuma 1 jam atau 2 jam. Maka minimal kita ngaji sampai jam 12. Siapa Bapak? Enggak, insyaallah jam 9 maksimal. Siapa yang hafal? Siapa tadi? Gistan? Siapa? Gistan. Tristan. Mana Tristan? Ustaz kasih 50.000. Bisa? Coba menghadap sana. 8 ya. Bukan 2, 8. Ya, baca. Menghadap sana. Apa? Doa berlindung dari 8 hal. Berapa? Belum hafal. Belum hafal. Salam dulu, salam. Duduk dulu, duduk. Duduklah, duduk dulu ya. Gimana kita mau dilindungi Allah dari utang? Kita nggak hafal doa berlindung dari utang. Sudah 1 M utang, baru cari doanya. Harusnya sebelum punya utang sudah dibaca doanya, sudah hafal. Allahumma inni. Ayo Bapak. 50.000 saya kasih. Nggak ada yang hafal? Mana Gistan tadi? Tadi Gistan ya yang maju. Tristan. Siapa yang bisa? Bisa? Anak Ustaz sini. Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa.
Yang perempuan, anak-anak perempuan bisa? Nggak bisa ya? Baik, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrid rijal. Itu dia 8. Berlindung dari malas badan dan malas jiwa. Ya. Al-ajaz itu lemah badan kita, malas. Al-kasal jiwa kita yang malas. Kemudian yang kedua, yang berikutnya 2 kan, berlindung dari al-ham wal hazan. Al-ham yang akan datang, gelisah terhadap masa depan. Al-hazan yang sudah berlalu. Kemudian berikutnya minal jubni, dari sifat takut. Wal bukhl, dari sifat pelit. 6 tuh. Kemudian berlindung lagi dari apa? Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dari utang. Dan yang berikutnya yang terakhir ke-8 wa qahrid rijal, dari kekuatan orang-orang yang ditakuti. Jadi kita berlindung dari 8 tadi, usahakan dibaca sebelum salam. Sebelum salam atau ketika dalam sujud. Hafal itu apa-apa. Coba kita pasang target. Tidak akan tidur sebelum hafal. Malam ini tidak akan saya pejamkan mata sebelum hafal doa itu. Kita untuk dunia punya target. Kenapa untuk akhirat kita tidak pasang target? Ya kan? Untuk dunia kita punya target. Saya tidak akan berhenti berusaha sampai gaji saya sebulan 10 juta. Dunia itu. Kenapa untuk akhirat kita nggak pasang target? Untuk dunia, banyak orang jualan kue jam 2 sudah bangun, betul? Mohon maaf, bukan merendahkan. Berapa untung dia? Kita anggaplah untungnya sehari 200.000. Dia bikin bakwan, bikin kue bolu, bikin ini. Kalau dilihat untungnya mungkin sehari 200 atau 300.000 gitu ya, kan nggak terlalu banyak untungnya. Itu pun kalau habis. Jam berapa dia bangun? Jam 2 atau jam 3. Itu dunia kan. Kenapa untuk akhirat kita nggak seperti itu? Pasang target itu perlu. Coba Pak Ibu, kalau pasang target bisa. Tidak akan tidur sampai hafal doa yang 8 tadi, berlindung dari 8. Kesimpulannya, pertanyaan tadi, infak itu disunnahkan bagi yang tak berutang walaupun hidupnya miskin. Adapun yang berutang, walaupun dia orang kaya, lunasi dulu utangnya. Ya, jangan yang sunnah dikejar, yang wajib ditinggalkan. Itu adalah pemahaman yang tidak benar. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Insyaallah besok subuh kita akan sambung atau kita sambung pengajian sampai syuruk insyaallah dengan judul adab murid terhadap guru. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih terkhusus kepada DKM, yayasan dan juga pondok pesantren serta Bapak Ibu semuanya yang datang dari jauh. Semoga Allah catatkan kehadiran kita sebagai pahala yang banyak. Juga terima kasih kepada para penonton yang menonton via live streaming. Mudah-mudahan juga dapat manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.